Ini calon seperti apa sih yang kita dukung ini? Kok malah disuruh bicara tolong dukung kami, mohon doa restu. Nggak ada sama sekali. Dari saya justru memberikan pendidikan politik anti money politik. Kalau di partai saya Gerindra itu dididik bahwa kita semua ini pejuang politik, bukan politisi. Jadi kapanpun memang kita dipanggil, diberikan tugas untuk mengabdi, untuk melayani, ya kita harus siap. Dan dua-duanya kebetulan kuat dari segi kekuatan masing-masing. Tapi tetap optimis. Harus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco, sobat, sedulur dan guys. Bertemu lagi bersama saya Mas Blangkon. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seorang tokoh muda dari Partai Gerindra yang juga sekarang sedang mencalonkan diri menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Dia adalah Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, keponakan dari Prabowo Subianto. Kita ingin ngobrol, kita ingin sinau bareng dengan beliau. Apa saja sih sebenarnya misi beliau untuk Tangerang Selatan dan bagaimana beliau menjalani profesi selama ini sebagai aktivis dan juga politisi. Tentunya di The Blangkon TV. Jangan lupa loh, subscribe, komen, like and share The Blangkon TV, blak-blakan no kontroversi. Konco, sekarang saya sudah di tempat yang sangat adem nih. Saya ketemu dengan tokoh muda yang bisa dibilang sangat progresif lah. Dari kemarin dari DPP Gerindra, anggota DPR, dan sekarang mencalonkan diri menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Mbak Rahayu, apa kabar? Baik, terima kasih. Saya Siapa yang tidak kenal beliau ya? Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo. Masih banyak yang belum kok, Mas. Masih banyak yang pasti sibuk banget nih. Lumayan. Gimana Mbak mendekati rakyat, ketemu dengan teman-teman di bawah, ketemu dengan masyarakat? Apa sih Mbak suka duka dan pelajaran yang bisa dicapkan ke kita? Kali ini saja atau dari semua pengalaman saya? Dari cuma pengalaman. Oh iya, saya masih ingat waktu saya maju sebagai caleg waktu itu di Jawa Tengah 4, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, terutama di Wonogiri. Itu paling berkesan buat saya sampai saat ini, yang dimana saya ketemu dengan banyak masyarakat dari semua lintas usia lah. Tapi terutama waktu itu saya ketemu sama seorang nenek-nenek yang dia tangan tuh sudah sangat deformed gitu ya, kaki juga sudah, jadi sulit jalan, tinggal sebatang kara, bahkan bisa dikatakan di sebuah gubuk ya, yang sangat tidak layak, bisa dikatakan seperti kandang ayam, mereka mengatakan seperti itu. Dan ya saya hanya bisa melihat, wah ini aja Jawa gitu loh, yang bisa dikatakan dekat dengan ibu kota gitu kan. Dan itu masih ada yang seperti itu, yang dia bisa mendapatkan semangat setiap minggunya itu karena dia jalan 4 jam ke gereja, terus pulang lagi, itu yang menyemangati dia. Tapi bahwa dia tinggal sebatang kara itu dan kondisinya sudah sangat memprihatinkan, itu yang bagi saya membuat saya sangat miris. Jadi justru kesempatan saya keliling bertemu dengan masyarakat, saya bisa melihat langsung apa sih kondisi yang sebenarnya, bagaimana mereka hidup. Sekarang saya ada di Tangerang Selatan ini, ya bukan saya kaget lagi, karena istilahnya ya di Jakarta pun juga kita bicara urban poor community gitu ya, komunitas miskin pun juga masih banyak. Ya tidak perlu kaget kalau di Tangerang Selatan pun juga banyak. Tapi ya tentu tetap saja kita miris, kita melihat ketimpangan sosial yang ada, bahkan di kota ibu kota atau kota penopang ibu kota pun juga masih ada. Saya nggak habis memikirkan bagaimana kondisi saudara-saudari kita yang nun jauh di sana, gitu. Jadi ya ini
justru petualangan, kesempatan untuk saya bisa belajar. Betul. Nah, di para konco, si tahu bareng ini pas banget nih dengan pakar milenial tapi sudah paham banget tentang politik. Memang dulu dari kecil tuh memang sudah bercita-cita jadi politikus atau seperti apa sih, Mbak? Tidak ada cita-cita untuk jadi politisi sama sekali. Sebenarnya cita-citanya apa sih kalau Mbak Rahayu itu, Mbak? Dulu itu saya usia 14 tahun, saya mendapatkan panggilan hidup yang pertama untuk menjadi professional actress. Jadi iya. aktris, Kan seni peran. Filmnya inget kan? Seni peran gitu kan. Jadi gak ada hubungan sama sekali dengan yang namanya politik sama sekali. Dan bahkan sampai tahun 2012 atau bahkan awal tahun 2013 tidak ada pemikiran sama sekali. Dan saya juga bisa mengatakan saya sampai alergi politik. Wow. Alergi politik. Saya berani untuk mengatakan ini dan bisa dicek karena ada artikel-artikel di mana saya mengatakan saya alergi politik bahkan dari zaman itu. Tapi tetap saya aktif ikut serta dalam organisasi politik. Jadi tidak ada keinginan masuk ke politik praktis. Tapi bahwa kita semua walaupun tidak ada di politik praktis, tapi kita semua harus aktif ikut serta dalam pembangunan bangsa ini maupun juga menetapkan kita arah bangsa ini mau kemana. Itu kan politik sebenarnya, tapi tidak di dalam sistemnya. Nah, akhirnya maju itu ya sebenarnya baru di awal tahun 2013. Apa sebenarnya yang menjadi memutuskan untuk akhirnya wah harus maju nih? Apakah dorongan dari Itu bisa sampai besok, Mas. Ya, bisa Sama sekali tidak ada dorongan dari siapapun, tetapi memang waktu itu saya seperti ditantang oleh kakak saya dan saudara-saudara sepupu saya yang mengetahui saya aktivis anti perdagangan orang sejak tahun 2009. Jadi saya masih ingat kakak saya mengatakan, Sarah, kalau misalkan kamu masih ada istilahnya sebagai yayasan ya, civil society gitu kan di luar pemerintahan, ya kamu hanya bisa seperti anjing menggonggong. Tetapi kalau kamu mau membawa perubahan secara nasional, secara menyeluruh, kamu harus masuk ke dalam sistem. Jadi saya ditantang waktu itu bulan Januari, jadi betul-betul awal 2013 dan ya setelah pergumulan ya Tuhan memanggil saya akhirnya masuk untuk politik praktis dengan jalur legislasi. Nah, akhirnya kan masuk ke DPR ya, Mbak ya? Iya. Nah, ini banyak yang nanyakan juga nih, udah DPR baru beberapa menit istilahnya, sekarang udah jadi calon wakil wali kota. Beberapa menit udah satu periode full. Artinya masih sebenarnya kemarin masuk lagi gitu kan. Nah, sekarang Mbak, apa sih yang melatar belakang akhirnya pindah ke wali kota, calon wali kota Tangerang Selatan? Iya, yang pertama kan karena gugatan saya ke MK untuk tahun 2019 tidak berhasil gitu kan, itu ditolak. Memang semua gugatan dari caleg DPR RI tidak ada satupun yang dikabulkan. Sehingga saya memang ada waktu itu pemikirannya saya justru mau fokus ke usaha keluarga. Dan memang sudah mulai dan itu kebetulan usaha keluarga saya memang mulai kita menekuni bidang yang saya juga sangat bergairah, sangat passionate, yaitu tentang lingkungan hidup. Jadi sustainable energy gitu ya, energi terbarukan dan berkelanjutan dan usaha seperti itu. Bahkan juga aquaculture waktu itu pemikirannya. Nah, tapi tiba-tiba ya diajukan oleh partai dan ditanyakan kebersidiaan saya untuk maju sebagai calon wakil wali kota. Ya setelah pertimbangan juga yang cukup matang dan istilahnya ya doa saya sebenarnya kemarin tuh sederhana, Mas. Tuhan, kalau ini bukan jalannya tolong ditutup. Bukannya ditutup malah dibuka lebar-lebar. Jadi ya mau gimana lagi? Saya salah satu yang ya kami kan kalau di partai saya Gerindra itu dididik bahwa kita semua ini pejuang politik, bukan politisi. Jadi kapanpun memang kita dipanggil, diberikan tugas untuk mengabdi, untuk melayani, ya kita harus siap. Jadi saya memang dari awal kalau media menanyakan, Mbak, apakah bersedia? Pertanyaannya bukan bersedia, tapi istilahnya siap atau tidak. Dan kalau memang kita diminta untuk maju, ya kita harus siap. Dan kalau belum siap, ya mempersiapkan diri. Nah, itu yang kemarin akhirnya setelah pertimbangan matang itu dan juga setelah diminta, ya saya menyatakan siap untuk maju. Nah, kalau dari Bapak sendiri, Mbak, atau dari Bapak sendiri, ada misi khusus nggak sih, Mbak, yang dipesankan ke Mbak Rahayu dari salah satu? Dari dulu sampai sekarang tidak ada yang secara spesifik, tapi memang kami betul-betul dididik
Yang utama adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau memang dalam konteks ini, kalau kemarin itu sebagai wakil rakyat, sekarang sebagai calon pemimpin daerah, ya paling utamanya pasti dalam konteks di mana kita berjuang, di mana kita mengabdi ya harus sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Oke, itu para konco. Sekelumit aja udah menarik ya. Sekarang juga tentang Tangerang Selatan ini mau diapain sih Mbak kalau dipegang Mbak Rahayu nih Mbak? Waduh, banyak ya, tapi bukan dipegang kali ya, tapi istilahnya dibina, dipimpin gitu ya. Saya kan majunya sebagai calon wakil wali kota. Pak Muhammad ini maju sebagai calon wali kota yang sudah berpengalaman 30 tahun lebih sebagai pelayan rakyat di sini atau ASN gitu ya, birokrat. Kami berdua punya visi misi yang klop lah gitu. Jadi kami memang mau Tangsel ini sebagai Tangsel yang bisa kita banggakan karena keberagamannya. Itu kenapa kami tagline-nya itu Tangsel untuk semua. Jadi bukan Tangsel yang untuk satu golongan, satu kelompok, ada keberpihakan di situ, kami tidak mau yang seperti itu. Kami juga mau pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kami sebagai pemimpin yang memberikan contoh tauladan bahwa pengabdian kami ini nyata pengabdiannya. Tapi walaupun demikian kami juga tidak ingin pemerintahan yang otoriter, satu arah, sangat membutuhkan keterlibatan dari masyarakat dengan cara gotong royong. Nah, kalau secara program-programnya pasti ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan, untuk juga kita bicara smart city ya, smart city yang betul-betul menguntungkan masyarakatnya juga, untuk dari segi tata kotanya, dari segi pelayanan publiknya, dari segi teknologinya. Tapi juga tentunya kita bicara karakter masyarakatnya yang harus dibina, bahkan dari segi pendidikan dengan kita meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan para guru juga, gitu kan, kalau kita bicara pendidikan. Dan banyak sekali program-program yang itu puluhan, tapi semuanya sudah kami serahkan ke KPUD. Jadi masyarakat secara transparan bisa melihat apa saja yang kami akan perjuangkan. Tuh para konco, warga Tangerang Selatan jika ingin mengetahui misi-visi beliau, langsung lihat aja di website KPUD pasti ada. Iya. Dan di selebaran beliau di website tim sukses beliau juga pasti ada. Iya, medsos juga banyak. Mbak Rahayu, ada juga yang nitip pertanyaan nih Mbak. Apa sih sebenarnya Mbak Rahayu yang menjadi tantangan terbesar selama kemarin pengalaman caleg dan sekarang pengalaman dari calon bakal wali kota? Tantangannya dan juga hantaman keras politiknya itu kayaknya lebih keras mana sih Pak? Kalau sebagai caleg waktu itu tidak begitu banyak ya, maksudnya ya sama saja lah, semua yang dihadapi oleh ratusan para caleg ya sama, bahwa pasti kita membutuhkan dana yang kuat karena secara realistis sistem kita ini sangat demokrasinya kebablasan liberal kalau saya mengatakan seperti itu, karena tidak ada batasan pengeluarannya. Jadi kita terpaksa atau dipaksa untuk berjor-joran bersaingnya itu ya mau tidak mau, siapa yang kuat, siapa yang punya lebih banyak, dia yang berhasil gitu ya. Realitanya seperti itu. Jadi memang tantangan terbesar itu pasti dana. Yang kedua, menjaga integritas. Karena money politik itu pasti dihalalkan oleh beberapa orang, apalagi jika masyarakatnya menganggap bahwa itu hal yang lazim. Betul, itu susah. Jadi untuk mendidik masyarakatnya itu. Jadi waktu saya maju caleg itu, saya bukan keliling minta didukung. Saya saya masih ingat, banyak tim saya itu seperti tarik-tarik rambut. Frustrasi karena mereka ini calon seperti apa sih yang kita dukung ini, kok malah disuruh bicara tolong dukung kami, mohon doa restu, nggak ada sama sekali. Dari saya justru memberikan pendidikan politik anti money politik. Wih, keren. Selama 1 jam setiap kali pertemuan itu semua orang udah bingung, ini kayaknya nggak pernah ada caleg ngomong sampai 1 jam seperti kuliah umum, bicara tentang kebocoran dana anggaran negara, bagaimana korupsi itu sebenarnya dimulai dari money politik, serangan fajar, semua pada, sampai saya berapa kali sampai diteriakin, Bu udah kelamaan gitu.
Tapi saya nggak peduli betul-betul karena memang itu kan panggilan ya. Jadi bagi saya ya saya jadi nggak jadi ya sudah terserah. Yang penting saya melakukan ibadah saya karena memang panggilan saya dulu untuk memberikan pendidikan politik. Jadi itu fokus saya waktu itu seperti itu. Kalau kali ini ya berbedanya. Kalau dulu saya masih single ya belum menikah, sekarang sudah punya anak. Jadi memang tantangan terbesar bagi saya saat ini adalah bagaimana menjaga. Jadi panutan lah ya. Bukan soal panutannya Mas, tapi bagi waktunya. Karena anak-anak saya masih sangat muda. Saya hamil melahirkan itu 2 kali selama saya anggota DPR RI kemarin. Walaupun anak-anak saya terutama yang besar sudah terbiasa, tapi kan yang kecil juga masih bingung. Kenapa kok mama masih? Karena saya perginya itu sebelum dia bangun. Pulangnya dia sudah tidur. Sering kali seperti itu. Jadi bisa berhari-hari itu nggak ketemu. Nah itu yang paling berat bagi saya justru itu. Sedih juga Mbak ya? Sangat. Sabar ya, Nak. Iya betul. Mudah-mudahan bertahun-tahun dari sekarang kamu bisa mengerti kenapa mamamu pulangnya kok jarang gitu kesannya gitu. Nah itu juga Mbak tadi yang sebelum dijawab tentang hantaman politik. Nah beberapa kali kan luar biasa diserangnya dan sebagainya. Jujur Mas, lebih berat dihantam waktu saya sebagai jubir dibanding sekarang saya sebagai calonnya. Kenapa? Karena kalau sebagai calonnya saya sudah siap. Ya mungkin juga karena selama saya waktu itu 2 kali jadi jubir ya, waktu pilpres sama pilkada sebelumnya sudah diasah gitu ya, sudah tambah tebel lah kulitnya gitu ya. Tapi sekarang sebagai calon itu sudah merupakan hal yang makanan sehari-hari Mas. Jadi udah tangguh sih sebenarnya Mbak. Rupanya ada maksudnya kenapa saya kemarin jadi jubir 2 kali. Rupanya maksudnya untuk mempersiapkan untuk ini gitu ya. Jadi kita nggak kaget lah. Sebenarnya yang paling penting adalah nggak kaget aja. Supaya kita bisa apapun yang memang dilontarkan, dilempar, ya kita sikapi dengan bijak dan kita berikan contoh juga. Kalau kita bicara contoh ya kita berikan contoh kepada pendukung kita, kepada anak-anak saya juga bagaimana walaupun dengan segala hal yang dilontarkan ini jangan membuat itu sebagai hal yang mengalihkan perhatian kita dari fokus kita. Kalau dukungan dari teman-teman sebaya nih kan pasti banyak lah teman-teman milenial yang juga arahnya semuanya ke Mbak Rahayu. Alhamdulillah. Apa sih baru yang pesan-pesan yang Mbak Rahayu, Mbak Sarah sini dong yang paling penting ini sebenarnya ada sih Mbak yang. Iya, sebenarnya kita lumayan sama ya, kebanyakan dari anak-anak muda pasti termasuk ya, saya masih milenial walaupun sudah tipis-tipis ke atas tapi masih milenial. Ya, jadi kami yang termasuk milenial maupun ke bawah ya, jadi sampai ke pemilih pemula itu pasti harapannya hampir sama. Yang pertama hubungannya pasti dengan lapangan pekerjaan. Yang kedua pasti juga kita bicara tentang lingkungan hidup. Ya itu kebetulan memang bidang saya. Saya aktivis lingkungan hidup sejak tahun 2010. Jadi permasalahan yang ada di Tangerang Selatan ini cukup, mungkin itu yang saya kaget. Saya kagetnya itu cuma satu, sampah ini masalah yang luar biasa di Tangerang Selatan. Masalah yang luar biasa. Jadi saya bersyukur justru di sini saya bisa berkontribusi. Mudah-mudahan membantu untuk memperbaiki kondisi dengan permasalahan sampah dan memberikan solusi. Jadi itu biasanya yang diangkat itu ya kira-kira seperti itu. Terakhir tentunya bicara tentang misalnya pendidikan. Pendidikan dari segi beasiswa, dari segi bagaimana mereka tidak bisa mengakses. Ya itu kira-kira 3 hal tersebut yang selalu diangkat kalau untuk anak-anak muda. Oke, nah itu para konco sedikit tapi berinspirasi dan juga bisa bermanfaat buat masyarakat. Jika ingin memilih beliau ya silahkan. Ada pilihan lah macam-macam. Pertanyaan terakhir di segmen Sinau Bareng ini. Oh siap. Dari kedua paslon, mana nih kasus terberatnya? Dari kita bertiga gitu ya. Yang mana yang menjadi dua-duanya berat sih Mas, jujur. Ada kekuatan masing-masing. Jadi kalau misalkan saya katakan oh yang ini yang lebih berat, sedikit menganggap remeh dan itu nggak boleh dalam yang namanya perpolitikan, nggak boleh menganggap remeh musuh atau ya ini bukan musuh ya tapi rival.
Ya, rival itu dalam lawan politik itu harus semuanya kita berikan porsinya dan dua-duanya kebetulan kuat dari segi kekuatan masing-masing. Tapi tetap optimis. Harus, harus. Kalau kita nggak optimis ya untuk apa maju, Mas? Betul. Oke, para konco, segmen Sinau Bareng cukup sekian. Habis ini kita akan ada segmen Guyon Wartawan masih bersama Mbak Rahayu Saraswati. Tetap di sini ya, di Blangkon TV belak-belakan. Saya yang istilahnya, saya tuh salut sekali dengan beliau karena cara penyampaian, komunikasi top. Luar biasa. Top. So dari semua yang saya pelajari dari beliau adalah kapasitas untuk memaafkan. Wah, itu luar biasa. Itu saya belum menemukan di seluruh dunia dalam sejarah apapun ya, mau di Indonesia maupun di negara lain yang bisa memaafkan seperti beliau.